pembelajaran matematika perpangkatan dan bentuk akar part 2, pertemuan kedua ya. Kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu 1. Perkalian pada perpangkatan, 2. Pembagian pada perpangkatan, dan yang ketiga pangkat negatif. Kita langsung masuk aja. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, ingat ya, bilangan pokok yang sama. Apa itu bilangan pokok? Kita lihat. Nah, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Lalu kalau yang B, A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, yang dimaksud dengan bilangan pokok itu adalah ini. Ketika di sini A, di sini harus A. Kita coba lihat ke contoh soalnya. Ada satu lagi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Perkalian pada perpangkatan, kita langsung ke contoh soalnya. Seperti ini. Ya, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. 4 pangkat 5. Hasilnya kita cari 1024. Yang sifat kedua, seperti ini. Kita akan lihat contohnya 2 pangkat 3 pangkatin 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Atau 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sifat yang C, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Artinya apa? Seperti ini. 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya 8 kali 27, 216. Atau kalau kalian masih bingung, seperti ini. Kalau Bapak kasih contoh lain, seumpama Bapak punya 4 kali 3 pangkatin 2, tak ganti kuning aja biar kalian bisa melihat dengan jelas. Seperti ini, maka ini adalah arti 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Artinya adalah 4 pangkat 2, 16, kalikan dengan 3 pangkat 2, 9. Hasilnya berapa? 144. Pasti akan ada pertanyaan, Pak, ini kan dikalikan langsung boleh? Boleh, tapi sifat ini nanti akan kita pakai. Kita akan lihat nanti di slide-slide terakhir akan ada pembahasan latihan soal. Setelah perkalian, kita akan masuk ke pembagian. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, masih perkalian dan pembagian sifatnya hanya berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Atau seperti ini, kalau tadi perkalian dikali pembagian, maka kita kurang. Ini hampir sama. Lihat. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurangi 2. Hasilnya adalah 9. Sifat yang kedua, 3 bagi 4, atau ini bisa Bapak tulis seperti ini ya. Pembagian itu bisa 3 per 4 dipangkatkan 3, dimana artinya itu sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Hasilnya sama 27 per 64. Kita masuk ke pangkat negatif. Pada operasi perpangkatan berlaku sifat A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B. Dari mana bisa seperti itu? Kok bisa? Kita akan memakai sifat yang pembagian. Kita punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Berarti pembagian adalah 2 pangkat 2 kurangi 4.
yaitu 2 pangkat negatif 2. Ya, benar seperti itu. Atau ini bisa kita cari dengan cara manual. 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 4, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita sederhanakan. Oh, berarti ini adalah 1 pangkat 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2. Atau 1 per 4. Nah, sekarang kalau Bapak bertanya lagi, bagaimana jika pangkatnya yang penyebut itu negatif? Sebagai contoh gini, 1 per 2 pangkat negatif 3. Artinya gimana? Berarti ini sama artinya dengan 1 per 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 dibagi 1 per 2 pangkat 3. Dimana artinya 1 kali 2 pangkat 3 per 1. Bisa kita tulis 2 pangkat 3. Apa kalian menemukan sesuatu? Ya, ketika dia berpindah dari atas ke bawah, maka pangkatnya berubah tanda. Coba kita akan perjelas lagi. Ketika Bapak punya 1, 3 pangkat min 4, itu artinya sama dengan 3 pangkat 4. Kalau Bapak punya 3 pangkat min 5, artinya 1 per 3 pangkat min 5. Jelas. Bagaimana kalau pecahannya nggak pakai seper, Pak? Maaf, sebentar. Kita tadi ke pangkat negatif ya. Bagaimana ketika pecahannya nggak sampai ke nggak 1? Sebagai contoh kayak gini. 2, sebentar, kok error. 2 per 3 pangkat negatif 2. Artinya adalah 2 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2. Pakai sifat yang perpangkatan. Ya kan? Ingat ada sifat yang tadi gini, A per B pangkat M, artinya adalah A pangkat M per B pangkat M. Berarti ini kalau kita rubah ke positif jadinya gimana? Ya kita pindah aja, yang bawah jadi atas, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2. Sama artinya dengan 9 per 4. Begitu. Sudah paham? Nah, kita lanjut ke latihan soal aja. Contohnya. Kalau seperti ini, caranya bagaimana? Kita pakai sifat. Nah, sebelum pakai ke sifat, Bapak sarankan ubah ke bentuk pangkat dulu, yang lebih sederhana. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Pangkatin 4. Dikali negatif 1 per 16. 16 adalah 4 pangkat 2. Pangkat 2 gini. Ya, tapi ada lagi yang lebih sederhana. Bukan 4 pangkat 2, tapi kita bikin yang lebih sederhana lagi, yaitu 2 pangkat 2. Boleh ya seperti itu ya. Pakai sifat 1 pangkat 4 tetap 1. 2 pangkat berapa? Kita kalikan 2 kali 4. Berarti hasilnya Bapak tulis dulu, yang ini 1 per 2 pangkat 8. Terus kita kali di sini. Ingat, negatif kalau pangkatnya bilangan genap hasilnya pasti positif. Jadinya 1 per 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2 kali 2. Berarti dikali jadi 1 per 2 pangkat 4. Dimana artinya adalah 1 per 2, 8
ditambah 4. Ingat perkalian pecahan, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Berarti 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 4. Artinya, pangkatnya kita tambah seperti yang tadi sifat perpangkatan yang pertama. Jadinya 1 per 2 pangkat 12. Nanti bisa kalian hitung sendiri 2 pangkat 12 itu berapa. Oke. Kita lanjut. Contoh soal kedua. Wah, ini ya seperti ini. Ini bagaimana menyederhanakan seperti ini? Kita coba pelan-pelan. A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3 per 4BC kali 8AC per 3BC pangkat min 3. Kita selesaikan yang bawah dulu. Angkanya di sini nggak ada, berarti kita anggap ini adalah 1. 1 kalikan 8, 8. A pangkat 5 kalikan A. Ingat kalau tidak ada itu artinya di sini 1. Kalau nggak ada, berarti ini juga 1. Berarti A pangkat 5 tambah 1. B ada nggak? Nggak ada, berarti B pangkat 3. C pangkat 3 tambah 1. Itu yang pembilang. Sekarang penyebut. 4 kalikan dengan 3, 12. B 1 ditambah dengan 1. C 1 ditambah dengan min 3. Hasilnya berapa? 8. A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat 4 per 12, B pangkat 2, C pangkat min 2. Kita sederhanakan. 8 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 4, jadinya 2, sini 3. Kita tulis dulu. 2, 3. A-nya ada nggak? Ada, cuma di pembilang, penyebut nggak ada, berarti tinggal A pangkat 6. B, ini kan pecahan itu sama aja pembagian ya, berarti 3 kurangi 2. C 4 dikurangi negatif 2. Pakai yang merah. Berarti dari situ hasilnya adalah berapa? 2 per 3 A pangkat 6 B pangkat 1, nggak usah ditulis, C pangkat 6, karena min-min jadi plus, berarti hasilnya adalah ya udah seperti ini ya, sampai seperti ini. Paham sampai situ? Paham. Kita lanjutkan. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, jadi harus hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Kita cari dulu. Berarti 2M negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya berapa? 2M pangkat negatif 7. Apakah sudah selesai? Lihat perintahnya pangkat positif. Berarti kita bawa ke pangkat positif. Berarti artinya 2 dikali M pangkat min 7 itu sama artinya dengan 1 per M pangkat 7. Hasilnya berapa? 2 per M pangkat 7. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya, dalam bentuk pangkat negatif. Kalau tadi pangkat positif, sekarang ke pangkat negatif. Kita sederhanakan dulu aja. A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 1 per A pangkat 3, B, C pangkat 4. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama berarti A 1 min 3, B 1 min 1,
C 1 min 4. Hasilnya berapa? A pangkat min 2, B pangkat 0, C pangkat min 3. Ingat yang kemarin, semua bilangan di pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 tidak usah kita tulis. Lanjut, perintahnya sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Sudah selesai ya? Sudah selesai, berarti jawabannya adalah A pangkat min 2 kali C pangkat min 3. Kalau dirubah ke positif gimana? Soalnya Bapak ganti nih. Bukan negatif, tapi positif. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 1. Tuh, bentar, error. 1 per A pangkat 2 C pangkat 3. Artinya 1 kali 1, 1. A pangkat 2 C pangkat 3. Nah, sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Maaf tadi ada beberapa error, ada beberapa kesalahan. Bapak minta maaf. Sekali lagi, silahkan belajar dengan giat walaupun di rumah. Kalian harus tetap belajar. Setelah ini nanti akan ada tugas, silahkan kalian kerjakan dengan sendiri. Boleh berdiskusi, boleh, tetapi silahkan terjadi proses belajar di sana. Jadi tidak hanya menyalin jawaban. Oke, terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, karena semuanya adalah free. Halo Pak ya, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Bye-bye.